Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Profesor Jenny Lukito Setiawan. Saya adalah Wakil Rektor Bidang Akademik di Universitas Ciputra Surabaya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kami untuk memberikan pendidikan tinggi buat putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tentu menjadi harapan kita semua bahwa putra-putri kita tidak hanya menyelesaikan studi dan kemudian diwisuda 4 tahun lagi, tetapi kita juga ingin supaya mereka siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Mereka juga mampu menghadapi persaingan-persaingan, bahkan mereka bisa survive, mereka bisa berprestasi sekalipun menghadapi tantangan global. Dengan demikian, lulusan Universitas Ciputra mampu menciptakan ventura atau nilai tambah sesuai dengan bidang ilmu mereka masing-masing, dan mereka juga bisa berperan serta di dalam dunia global. Tentu saja untuk dapat memberikan nilai lebih, nilai tambah, putra-putri kita bukan hanya perlu memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu, mereka perlu memiliki kompetensi entrepreneurship. Selain itu, mereka juga perlu memiliki kompetensi leadership yang memadai. Untuk itu, Universitas Ciputra telah menyiapkan kurikulum akademik dan proses pendidikan yang selalu terupdate, dan juga tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengupas bagaimana praktek-praktek nyata di lapangan yang sebenarnya. Selain kurikulum akademik, kami juga menyiapkan kurikulum untuk pengembangan kompetensi leadership mahasiswa. Menurut kami, kompetensi-kompetensi itu sama pentingnya, bukan hanya akademik, bukan hanya kompetensi entrepreneurship, tapi kompetensi leadership itu juga sangat diperlukan untuk mereka mampu memberikan nilai tambah dengan menggunakan keilmuan mereka. Kurikulum akademik dan proses pembelajaran akan dijelaskan dengan lebih detail oleh Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi pada sesi Parents Gathering. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran mengenai kurikulum kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu, sehingga akan menolong mereka untuk bertumbuh dan memiliki kompetensi leadership yang memadai. Dalam kurikulum pengembangan leadership mahasiswa, kami mencanangkan agar para mahasiswa memiliki kompetensi mampu mengenali potensi-potensi yang dimilikinya. Nah, pengenalan terhadap potensi-potensi diri ini benar-benar sangat esensial, karena hal ini akan menjadi dasar buat mereka untuk mengembangkan diri, bahkan berprestasi dalam hal akademik maupun non-akademik. Selain itu, kami mencanangkan agar mereka mampu juga untuk menghargai perbedaan dengan orang lain. Hal yang tidak kalah pentingnya juga peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Dan mereka mampu untuk menciptakan solusi-solusi, dan bukan hanya menciptakan solusi, tetapi mereka juga mampu mengeksekusi ide-ide kreatif mereka untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar mereka. Di samping itu, bukan hanya mereka berkembang kemampuan leadership-nya, mereka juga mampu untuk mengkader leader-leader baru, adik-adik tingkat mereka, untuk juga berkembang secara kompetensi leadership. Mungkin Bapak Ibu sekalian saat ini juga bertanya, ada program apa untuk mendukung kompetensi leadership putra-putri kita? Nah Bapak Ibu, ada banyak program yang sudah kami canangkan, yang sudah kami siapkan untuk putra-putri Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ketika putra-putri Bapak Ibu bergabung, mereka akan mengikuti kegiatan yang bernama mentoring. Mentoring itu apa? Mentoring itu kegiatan di mana mereka secara berkelompok dengan kakak mentornya. Mereka akan belajar bersama bagaimana mengidentifikasi potensi dan karakteristik pribadi mereka. Bukan hanya itu saja, kita tahu bahwa memasuki perguruan tinggi itu suatu challenge tersendiri bagi mahasiswa baru. Kakak-kakak mentor ini akan mendampingi mereka, menolong mereka untuk mereka mampu mendapatkan tips-tips untuk menghadapi tantangan yang ada. Sehingga diharapkan mereka di dalam 1 tahun pertama ini bisa adjust dengan baik, bisa menyesuaikan diri dengan baik. Sehingga pada tahun kedua, 3, dan seterusnya, mereka ini akan take off, mereka terus akan menghasilkan prestasi-prestasi yang lebih baik. Selain mentoring, juga tersedia banyak kegiatan kemahasiswaan. Kami menyediakan 5 klaster unit kegiatan mahasiswa. Ada 24 pilihan Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian putra-putri Bapak Ibu bisa leluasa memilih
sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka mampu mengaktualisasi bahkan mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik. Ada klaster apa saja? Ada klaster seni, art, ada juga menyangkut bela diri, ada menyangkut keagamaan, ada menyangkut learning, ada kemudian olahraga, dan variasinya sangat banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, selain itu, di Universitas Ciputra juga ada organisasi kemahasiswaan, baik itu di level universitas maupun di level program studi. Di level universitas ada yang disebut dengan Student Council, dan juga ada yang disebut dengan Student Representative Board. Kemudian di level program studi ada yang disebut dengan Student Union. Disinilah kesempatan bagi putra-putri Bapak Ibu untuk berorganisasi, belajar berkomunikasi, belajar menghadapi orang yang berbeda karakter, belajar menyelesaikan konflik. Hal-hal ini tentu saja sangat esensial, sangat penting ketika mereka terjun di dunia nyata. Bukan hanya itu, dengan organisasi dan kepanitiaan-kepanitiaan yang ada, mereka akan belajar mencari solusi dan mengeksekusi program dan solusi-solusi itu untuk benar-benar bisa berdampak dan menyelesaikan problem yang ada. Universitas Ciputra juga menyediakan pelatihan-pelatihan buat putra-putri Bapak Ibu. Ada latihan dasar kepemimpinan. Kami mengharapkan semua mahasiswa bisa mengikuti ini karena ini akan memberikan dasar-dasar yang sangat diperlukan untuk mengerti bagaimana untuk mengembangkan karakter atau kompetensi leadership bagi mahasiswa. Dan kami juga sangat mendorong putra-putri Bapak Ibu untuk aktif mengikuti lomba-lomba, baik lomba yang bersifat akademik maupun lomba yang bersifat non-akademik. Kami di Universitas Ciputra menyediakan pembimbing, pendamping untuk putra-putri kita bisa juga mengembangkan kemampuannya, mempersiapkan mereka di dalam proses persiapan lomba, memberikan semangat buat mereka sehingga mereka mampu berprestasi dengan optimal. Selain mereka memiliki kakak mentor yang akan mendampingi mereka di dalam proses studi, kami juga menyediakan Bapak Ibu yang kami sebut dengan pembimbing akademik. Bapak Ibu, pembimbing akademik ini seperti orang tua di kampus, sehingga putra-putri Bapak Ibu ketika mengalami masalah, mengalami kegalauan, kami sangat terbuka di mana putra-putri bisa konsul, bisa curhat gitu ya, untuk mencari solusi dalam permasalahan mereka. Selain itu, Universitas Ciputra juga menyediakan layanan konseling, layanan psikologi dan konseling buat putra-putri Bapak Ibu. Jadi sekiranya putra-putri Bapak Ibu juga mengalami masalah-masalah, butuh konseling lebih serius, lebih lanjut, kami juga welcome Bapak Ibu, supaya ini bisa menolong putra-putri Bapak Ibu menyelesaikan masalah mereka dan juga mereka lebih optimal dalam mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, saya menyadari bahwa masa tahun pertama ini adalah masa transisi mereka dari SMA ke perguruan tinggi. Ini bukan masa yang mudah Bapak Ibu. Karena apa? Mereka menghadapi lingkungan baru, cara belajar baru, tantangan baru, teman-teman baru, termasuk juga mereka menghadapi pembelajaran daring yang mereka mungkin waktu SMA belum mengalaminya Bapak Ibu. Nah tentu saja ini menjadi satu tantangan, tapi sekaligus ini juga bisa menjadi batu loncatan buat mereka, sehingga mereka berkembang lebih matang dan dewasa dan siap menghadapi tantangan global Bapak Ibu. Nah tentu saja kita perlu mensupport mereka. Support dari kami menyediakan juga kakak mentor, kami menyediakan dosen PA, layanan konseling, upaya-upaya kami berikan untuk menolong mereka berhasil di dalam proses pendidikan tinggi ini. Tetapi Bapak Ibu, tentu saja support, dukungan dari orang tua benar-benar mereka perlukan juga. Karena itu Bapak Ibu, saya mengundang supaya kita bisa bersinergi Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mendukung dan menolong mereka sukses dan berhasil dan diwisuda 4 tahun lagi. Akhir kata, saya ingin mengucapkan salam sukses buat putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin juga menyampaikan salam entrepreneur buat kita semua. Tuhan beserta kita.